Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran fikih. Pelajaran yang pertama yaitu tentang azan dan iqomah. Apa sih itu azan? Azan artinya ajakan atau seruan untuk mengajak orang melaksanakan sholat. Azan bertujuan memberitahukan kepada kaum muslim bahwa sholat telah tiba. Azan hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Orang yang mengumandangkan azan disebut dengan muazin. Muazin itu harus seorang muslim laki-laki dewasa atau anak laki-laki yang sudah mumayyiz. Nah, di sini ada sedikit cerita tentang azan ya. Asal mula azan. Azan telah diperintahkan sejak tahun pertama hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Pada waktu itu, Abdullah bin Zaid bermimpi. Ada orang yang mengajarinya azan. Mimpi itu diceritakan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian menentukan bahwa bacaan dalam mimpi Zaid sebagai bacaan azan yang selama ini kita dengar pada saat waktu-waktu sholat. Nah, selanjutnya bacaan azan dan artinya pasti anak-anak semua sudah hafal ya, karena setiap hari kita selalu mendengarnya. Tapi di sini akan Ibu bacakan bacaan azan dan artinya agar anak-anak semua mengetahui apa arti dari setiap bacaan azan. Yang pertama adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya adalah Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Hayya 'alas shalah. Marilah kita salat. Hayya 'alal falah. Mari menuju kebahagiaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, itu adalah bacaan azan dan artinya. Nanti anak-anak bisa menghafalkannya ya. Selanjutnya adalah menjawab azan. Jadi pada saat azan dikumandangkan, kita disunahkan untuk menjawab bacaan azan. Di sini sudah ada bacaan azan dan jawaban azan. Kalian bisa baca masing-masing ya nanti di buku kalian masing-masing. Tetapi di sini ada perbedaan. Pada azan sholat subuh, bacaannya itu berbeda. Saat as-sholatu khairum minan naum, itu kita jawabnya dengan sodaqta wa bararta wa ana ala zalika minasyahidin. Ya, dibacanya seperti itu. Selanjutnya adalah doa setelah azan. Biasanya doa setelah azan itu bisa dilihat di televisi saat selesai azan. Itu sering kita dengar ya. Tapi di sini akan Ibu bacakan lagi doa setelah azan itu adalah Allahumma rabba hazihid da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athhum maqamam mahdanil ladzi wa'adtah innaka la tuhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Amin amin ya robbal alamin. Jadi kalau kita sudah mendengar azan, kita membaca doa setelah azan, langsung kita segera mengambil air wudhu untuk sholat. Nah, tata cara melaksanakan azan. Jadi azan itu ada caranya. Biasanya kalau azan itu dilakukan oleh anak laki-laki ya, tapi anak perempuan juga boleh mengetahuinya.
Nah, tata cara azan itu yang pertama adalah muazin dianjurkan dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Kalau mau azan itu harus dalam keadaan yang bersih, tidak boleh habis main layangan, habis main kotor-kotoran, langsung lari ke masjid, lalu tiba-tiba mau azan. Tidak boleh. Kalian harus dalam keadaan bersih. Yang kedua, berniat azan. Jangan azan itu males-malesan, tapi memang sudah niat dari dalam hati untuk berazan. Yang ketiga, mengumandangkan azan dalam keadaan berdiri dan menghadap kiblat. Jadi kalian gak boleh azan sambil duduk, sambil tiduran, itu tidak boleh. Kalian harus berdiri menghadap ke arah kiblat. Yang keempat, memasukkan jari ke dalam telinga kita ketika azan. Biasanya Allahu Akbar gitu ya, tangannya ditempelkan di telinga. Nah, selanjutnya adalah azan harus dikumandangkan dalam bahasa Arab ya. Jadi harus dengan bahasa Arab. Azan tidak boleh salah ketika mengumandangkannya. Jadi misalnya kalian itu kalau sudah berniat mau azan, kalian itu harus benar-benar hafal bacaan azannya, jangan kebolak-balik, jangan ada yang salah ya. Jadi harus diperhatikan bacaan azan dengan teliti. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah menolehkan ke kanan, kita mengucapkan hayya 'alas shalah, nengoknya ke kanan. Kalau hayya 'alal falah, menolehkan kepalanya ke sebelah kiri ya. Lalu selanjutnya adalah lafaz azan harus dikumandangkan sesuai dengan urutannya. Allahu Akbar, jangan sampai kebolak-balik ya, pokoknya tidak boleh. Harus sesuai dengan urutannya. Nah, yang terakhir adalah menambahkan asyhadu as-sholatu khairum minan naum pada azan subuh. Jadi azan subuh itu memang berbeda ya. Awalnya sama tapi menambahkan as-sholatu khairum minan naum. Lalu tugas dari Ibu adalah, dari penjelasan yang tadi Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya itu menyalin bacaan azan dan artinya di buku tulis ya, dengan tulisannya yang rapi. Lalu selanjutnya adalah ayo berlatih. Ada sebuah pernyataan, kalian pilih benar atau salah dari 5 pernyataan tersebut. Cukup sekian materi hari ini. Materi selanjutnya akan Ibu jelaskan di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.